Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم وصدق الوعد الأمين. Buat langkah yang pertama, marilah sama-sama kita memuja Allah, Allahu Rabbul Jalil, yang telah banyak memberikan kepada kita kenikmatan, yang telah banyak memberikan kita inayahnya, sehingga Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Apabila engkau mau menghitung nikmat Allah yang ribuan banyaknya, la tuhsuha, engkau tidak akan dapat menghitung nikmat Allah tersebut. Beribu-ribu nikmat, berjuta nikmat yang Allah turunkan kepada kita. Bahkan satu nikmat Allah ini akan berhubungan dengan nikmat-nikmat yang lain. Nikmat Allah li ta'alluqiha bi ghairih. Satu nikmat Allah dengan satu nikmat Allah ini akan berhubungan dengan banyak nikmat. Bahkan kita untuk mensyukuri nikmat Allah ini butuh nikmat Allah yang lain. Selanjutnya, salah dan salam, rahmat dan kesejahteraan sama-sama kita sanjung sajikan kepada penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau sekalian. Selanjutnya, mari kita mohonkan maghfirah kepada Allah. Semoga selalu tercurah kepada guru-guru kita, kepada para alim ulama, dengan berkah mereka lah, dengan berkat mereka kita dapat merasakan indahnya kita hidup di dalam agama Islam. Ta'zim wal ikraman kepada seluruh jamaah sidang salat Jumat yang berbahagia. Sidang salat Jumat yang berbahagia, nasihat Allah kepada hamba ini ada dua jenis nasihat Allah kepada hamba. Yang pertama, ada jenis nasihat Allah kepada hamba, nasihat yang selalu berbicara. Ada jenis yang kedua, nasihat Allah kepada hamba, nasihat yang hanya diam. Nasihat yang pertama yang selalu berbicara adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran ini hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Ini sering ditilawahkan,
Kita bisa mengambil pedoman, i'tibar apa kandungan daripada isi Al-Quran, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita berpedoman pada Al-Quran, karena dia ini memang petunjuk bagi seluruh manusia. Ada yang kedua, nasihat Allah kepada hamba ini dia diam, yaitu kematian. Kematian ini merupakan nasihat yang paling berharga bagi kita hamba, bagi kita yang masih hidup. Ini nasihat yang paling berharga. Kata Rasulullah, kafa bil mauti wa'idan. Cukuplah kematian itu menjadi nasihat bagi kita. Mungkin banyak di antara kita orang yang dulunya bersama kita, orang yang dulunya masih duduk-duduk dengan kita, baik itu keluarga kita, sahabat kita, kerabat kita, tapi sekarang mereka telah meninggalkan kita. Mereka telah kembali kepada Allah. Mereka telah didatangi oleh kematian. Hal ini seyogyanya harus menjadi iktibar bagi kita, harus menjadi tolak ukur bagi kita, harus menjadi nasihat yang berharga bagi kita, bahwa kematian ini merupakan satu hal yang pasti, bahwa kematian ini hal yang wajib bagi kita yang masih hidup. Sesudah kehidupan ada kematian, sesudah kematian ada kehidupan. Inilah kehidupan yang sebenar-benarnya, kehidupan sesudah kematian. Untuk mencapai kehidupan sesudah kematian ini butuh banyak pahala, butuh banyak perbuatan yang bagus untuk menjadi amalan bagi kita untuk menghadapi di kehidupan setelah kematian. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, dalam surat Ali Imran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada Allah. Wala tamutunna, dan jangan sekali-kali kamu mati, kamu meninggalkan dunia ini, illa wa antum muslimun, kecuali kamu dalam beragama Islam. Lewat ayat ini Allah sangat mewanti-wanti, mengingatkan kita betapa pentingnya iman sesudah kematian. Karena persoalan kematian ini adalah persoalan yang tidak habis-habisnya kalau mau dibicarakan. Jadi tolak ukur kesuksesan orang yang hidup di dunia, sukses atau tidak dia, ini adalah pada husnul khatimah. Mati dalam keadaan beriman, maksud di sini adalah husnul khatimah. Seseorang sukses di dunia, menjalani kehidupan di dunia, mendapat husnul khatimah tidak dia? Kalau dia mendapatkan husnul khatimah, insya Allah dia akan mendapatkan surga Allah, akan mendapatkan saadah, kebahagiaan di negeri akhirat. Kalau tolak ukurnya di dunia ini itu cukup banyak sekali. Kekayaan, harta yang berlimpah bisa menjadi tolak ukur kita sukses di dunia. Jabatan yang tinggi
Ini juga bisa menjadi ukuran sukses kita menjalani kehidupan. Rumah yang banyak, toko yang banyak, kolega yang banyak, kesehatan, tubuh yang fit. Tapi ini semua tidak berharga. Ini semua sirna apabila di penghujung kehidupan kita su'il khatimah. Na'udzubillah min zalik. Para ulama dalam hal menggapai husnul khatimah ini mereka cukup waspada. Mereka cukup berhati-hati, takut mereka bagaimana keadaan mereka di penghujung akhir kehidupannya. Mengapa demikian? Karena tidak ada satupun manusia yang dapat memprediksikan su'il khatimah dia atau husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Dalam hal ini Rasulullah menawarkan ada dua konsep untuk menghadapi, untuk menggapai yang namanya husnul khatimah. Ada dengan selalu berdoa, ada dengan selalu berusaha untuk menggapai husnul khatimah. Syaitan, dia dari semenjak kita dilahirkan, dia itu tidak akan tinggal diam untuk menggoda kita. Sampai akhir hayat kita, dia akan selalu menggoda kita. Lebih-lebih di saat kita menghadapi kematian. Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tazkirah fi ahwalil maut wa umuril akhirah menyebutkan Rasulullah pernah bersabda, dikala seorang hamba menghadapi kematian, akan datang dua setan kepada dia. Yang pertama, setan itu akan menyerupai ibundanya. Yang kedua, setan itu akan menyerupai ayahnya. Akan berdiri di sisi kanan dan di sisi kiri untuk menggoda orang yang menghadapi kematian. Kata yang di sisi kiri, di sisi kanan, ayahnya, "Hai anakku, engkau adalah satu-satunya kebanggaanku. Matilah engkau dalam beragama Nasrani." Yang satunya lagi di samping kiri mengatakan, yang menyerupai ibunya, "Hai anakku, perutku ini merupakan tempat dudukmu dulu. Susu ini merupakan air minummu. Pangkuanku merupakan tempat tidurmu. Marilah, matilah engkau dalam keadaan Yahudi." Sampai ke situ, setan akan menggoda kita, menarik kita ke dalam neraka jahanam. Kalau kita kalah dalam menghadapi godaan setan ini, kita akan memasuki yang namanya kehidupan su'il khatimah, kematian yang buruk. Maka Rasulullah menganjurkan kepada kita akan selalu berdoa dalam menghadapi godaan-godaan setan tersebut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhanku, Rabbana, jauhkanlah, janganlah engkau jadikan hati saya ini condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi engkau, karena sesungguhnya engkau maha pemberi. Ini doa supaya kita terhindar daripada su'il khatimah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, yang harus selalu diupayakan, yang harus selalu diusahakan untuk menggapai husnul khatimah,
Imam Sufyan Tsauri pernah berpesan yang dipahami daripada sabda Rasulullah bahwa ada 4 cara bagi kita untuk menggapai husnul khatimah. Jadi ini bentuknya usaha, bentuknya upaya dari pribadi kita masing-masing untuk menggapai husnul khatimah. Yang pertama, khifdul iman wa taqwa bil istiqamah. Memelihara iman dan ketakwaan dengan istiqamah. Harus terjaga iman kita. Harus terjaga ketakwaan kita. Selalu kita menumbuhkan, menebalkan, mengokohkan keimanan dan ketakwaan di dalam diri kita. Karena iman ini menjadi salah satu syarat bagi kita untuk mendapatkan husnul khatimah. Tanda-tanda orang beriman, An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasihul Ibad mengatakan, pertama orang itu takwa, takut dia, takut akan Allah. Bagaimana pengertian takut akan Allah? Dia selalu menjalankan apa yang Allah perintahkan dan dia selalu menjauhi apa yang Allah larang. Ini makna takut. Apa yang Allah perintahkan dia selalu laksanakan. Salat 5 waktu dia tidak pernah tinggal. Salat-salat sunat yang memang hal ini menjadi sunnah di dalam agama, dia pun rajin. Kata ulama, orang yang melaksanakan puasa Senin Kamis, senantiasa melaksanakan puasa Senin Kamis, dalalatun alal iman, menunjukkan dia ada keimanan. Takut akan Allah. Ada yang kedua, orang ini sabar. Baik sabar dalam menghadapi kemaksiatan, sabar dia dalam menghadapi musibah, sabar dia dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Jadi orang yang sabar ini menandakan salah satu dia menjadi orang yang beriman. Yang ketiga, punya malu. Punya malu untuk mengerjakan maksiat kepada Allah. Saat dia mau mengerjakan maksiat, ini dia malu. Begitu banyak rahmat Allah, begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Dia mau untuk mengerjakan maksiat, dia mau untuk mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ini terhenti karena dia punya rasa malu. Ada yang keempat, selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada dia. Jadi bentuk syukur nikmat yaitu selalu memakai apa yang telah diberi nikmat kepada dia sesuai dengan ketentuan Allah. Tangan Allah beri nikmat, dia pakai untuk mengerjakan kebaikan. Kaki Allah beri nikmat, kesehatan kaki, dia pakai untuk pergi ke masjid, dia pakai untuk mengerjakan kebaikan, dia pakai untuk menuntut ilmu. Fikiran yang Allah berikan, dia pakai untuk memikirkan, untuk merenungkan segala sesuatu yang telah Allah beri nikmat kepada dia. Kalau orang ini sudah ada 4 dalam dirinya, maka orang ini sudah punya keimanan di dalam dadanya. Yang kedua, selalu berusaha untuk memperbaiki diri hari ke hari.
Jadi untuk menggapai husnul khatimah, pesan Imam Sufyan Tsuri yang kedua, hari ke hari, tiap hari dia akan memperbaiki diri, akan menjadi lebih bagus, akan menjadi lebih baik. Dalam satu sabda Rasulullah, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun." Siapa saja yang ada dalam hari-harinya ini kebaikan, lebih baik daripada hari kemarin, ini dia menjadi orang yang beruntung. Jadi mau menjadikan orang beruntung, hari ke hari kita lebih bagus daripada hari-hari yang kemarin. Kalau hari kita masih sama seperti hari kemarin, ini kita menjadi orang yang rugi. Hari kita lebih buruk daripada hari yang kemarin, ini kita menjadi orang yang dilaknat oleh Allah. Jadi hari ke hari kita menjadi lebih bagus. Pertama, bagus kepada diri sendiri, lebih bagus lagi apabila memberi manfaat kepada orang yang lain. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, mungkin hanya inilah nasihat mau'idah hasanah sebelum kita memasuki rukun 2 al-khutbah. Semoga menjadi manfaat bagi diri khatib sendiri, umumnya bagi para jamaah sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Innahu huwa ghafurur rahim.